bahwa kita manusia ini tidak luput dari yang namanya perbuatan dosa. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah mempunyai kesalahan. Hanya saja kadang-kadang Allah masih menutup kesalahan kita sehingga kita dipandang mulia di mata manusia. Manusia itu memang tempatnya salah. Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu memang identik dengan kesalahan. Cuma dari kesalahan itu Allah ingin mengatakan kepada kita, jika engkau berbuat salah maka jangan kamu pesimis dengan kesalahan itu. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Kata Allah, bersyukurlah kalian kepada ampunan Allah. Jika kita berbuat salah, maka seyogianya kita segera kembali kepada Allah, mengharapkan ampunan kepada Allah. Jangan sampai kita berdosa, kita punya anggapan bahwa dosa kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, Allah lebih besar pintu maghfirahnya. Tidak ada kata penolakan selagi hamba Allah itu mau kembali kepadanya. Jadi kita nggak boleh pesimis dengan rahmat Allah. Di sini dijelaskan bahwa orang yang berdosa aja itu dianggap lebih dekat kepada Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi nggak pernah punya rasa optimis akan rahmat Allah. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang ditulis di sini. Akhbarana an Zaid bin Salim, diriwayatkan telah bercerita kepada kita Zaid bin Salim, diriwayatkan an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu bil ibadati. Ada seseorang laki-laki pada umat-umat terdahulu yang dimana dia sangat sungguh-sungguh fil ibadati, dalam ibadahnya. Ibadahnya nggak pernah lewat, sunnahnya dilakukan, puasanya Senin Kemis dilakukan, sedekahnya dilakukan, wa yushaddidu ala nafsihi, betul-betul dia mengekang dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqnatun nasa, tetapi ada sedikit kekurangannya. Apa? Dia selalu memutuskan pengharapan orang lain akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling mulia, sehingga orang yang selain dirinya itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, halus sekali setan itu menggoda kita. Orang bodoh itu, setan itu menggoda sesuai dengan tingkat kemampuan manusia itu sendiri. Orang bodoh mungkin digodanya dengan minuman-minuman keras, dengan hal-hal yang haram, judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, tergoda. Kalau orang ahli ibadah bagaimana menggodanya? Tentu kalau misalnya dikasih minuman keras gak akan tergoda. Kalau orang-orang ahli ibadah, karena tahu mabuk-mabukan itu haram. Disuruh berzina ahli ibadah mungkin gak mau. Lalu bagaimana setan menggoda ahli ibadah?
setan menggoda ahli ibadah caranya halus sekali. Apa? Menganggap bahwa ibadahnya paling sempurna, sehingga menjadikan dia itu beribadah bukan karena Allah lagi, tapi ingin dianggap sempurna oleh orang lain. Setan tuh kalau udah menggoda ahli ibadah kayak begitu tuh, enggak digoda dengan maksiat lagi, tapi digodanya melalui hatinya. Ini kira-kira kalau bisa sanjung bakalan ria kagak? Bakalan sombong kagak nih? Jangan-jangan dia sholat, melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa bukan karena Allah lagi, tapi karena ingin dipandang oleh manusia. Maka diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari umat terdahulu itu, di mana ibadahnya itu sangat kuat sekali, taat sekali, tapi suka menganggap orang lain itu lebih buruk daripada dirinya, sehingga tidak ada pengharapan buat orang lain itu akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama pelaku dosa itu menganggap buruk saja, menganggap ahli neraka nih, gitu. Ada orang mabuk-mabuk tembak ahli neraka, padahal manusia nggak bisa seperti itu. Yang tidak bisa menjustis bahwa seorang ini bakalan masuk surga atau masuk neraka. Kita sendiri pun yang ibadah, yang melaksanakan perintah Allah, belum tentu bisa masuk surga. Karena bisa jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita. Bisa jadi kita masuk surga itu karena adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumama faqala ya Rabbi mali indaka faqala an-nar. Ketika telah mati meninggal, orang tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mali, apa yang aku dapatkan di sisimu ya Allah?" Ahli ibadah tadi setelah meninggal itu berkata kepada Allah, "Ya Rabbi mali indaka, apa yang saya dapat dari sisimu?" Kata Allah, "Faqala an-nar, yang kamu dapatkan adalah neraka." Kaget bukan main. Di dunianya ahli ibadah, tapi ketika mati posisinya ada di neraka. Karena ahli ibadahnya ini suka menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain remeh dengan kemaksiatannya. Maka dia bertanya lagi, "Oh ya Rabbi, fa'aina ibadati?" Wahai Tuhanku, di mana pahala ibadahku, pahala puasaku di mana? Fa'aina wajtihadi, di mana kesungguh-sungguhanku, ketaatanku ketika di dunia? Maka Allah jawab, "Innaka kunta taknatun nas." Sesungguhnya engkau ketika di dunia itu suka memutus rahmat Allah kepada orang lain. Jadi Allah nggak menganggap ibadahnya kalau orang itu masih istilahnya di sini menjustis orang lain itu jelek, menjustis bahwa orang lain itu gak bakalan diampuni dosanya oleh Anda. Sehingga apa yang terjadi? Fa'ana adnatukal yawma min rahmati. Sehingga pada hari ini di akhirat, kata Allah, aku memutuskan rahmatmu aku memutuskan engkau daripada rahmatku. Gitu. Jadi kadang-kadang kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Bisa jadi kita masuk ke surga itu karena rahmat Allah. Karena Allah sendiri
ketika ada manusia itu selagi dalam dirinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah bakalan masuk surga. Selagi ada iman, walaupun itu sekecil zero, sekecil apa, yang paling kecil ini apa, debu atau apa, selagi masih ada iman walaupun kecil di dalam hatinya, insya Allah akan selamat di akhirat. Walaupun ya mampir dulu, mungkin mampir dulu, kayak kita punya pakaian kotor ya kan Pak, pakaian kotor itu habis dipakai kan kotor, kira-kira pakaian kotor langsung masuk lemari apa enggak? Tentu enggak akan masuk lemari, dicuci dulu, dibersihin dulu. Sama halnya kita perlu murah dosa, nggak masuk ke surga dulu, dibersihin dulu sama Allah. Yang penting ada syaratnya apa? Iman kita dibersihin dulu dosanya ya, kalau perlu dibecek dulu ya, dipanggang dulu biar mencair dosanya. Setelah bersih baru Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah, ada seorang laki-laki pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini laki-laki nih Pak, di kampungnya ini terkenal ahli maksiat, ibadah kagak, sholat kagak, puasa kagak. Tapi ketika mati, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengurus jenazahnya. Nabi Musa datang ke kampung itu, nanya, emang ada yang namanya si Fulan? Ada, tapi si Fulan ini ahli maksiat. Ya Musa, suka mabuk-mabukan, ibadahnya jarang. Akhirnya Nabi Musa ngomong lagi sama Allah, ya Allah, saya udah datang ke tempat yang engkau perintahkan, nggak ada tuh yang namanya si Fulan ahli ibadah, adanya juga tukang maksiat ya. Bahkan ketika dia mati nggak ada yang mengurus, ditarik kakinya dibuang ke tempat sampah mayatnya. Maka kata Allah, aku telah mengampuni orang tersebut dengan sebab 3 perkara. Orang ahli maksiat ternyata dapat ampunan dari Allah dengan sebab 3 perkara. Yang pertama adalah menyesali dan memohon ampunan. Kalau maksiat terus tapi nggak pernah minta ampun ya sama juga, belum. Tapi orang tersebut dia tahu dia ini ahli maksiat, suka berbuat dosa, tapi dia nyesel dengan perbuatan dosanya dan tidak mengungkapkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Dalam hati kecilnya dia tahu yang dia lakukan itu adalah dosa. Sehingga ketika mendekati wafatnya, orang tersebut memohon ampun kepada Allah. Yang kedua yang dia lakukan adalah dia itu walaupun ahli maksiat, tapi demen ngumpul-ngumpul ngaji. Ada acara maulid datang, ada acara Isra Mi'raj datang. Walaupun setelah itu ya maksiat lagi. Ada acara pengajian datang, walaupun setelah ngaji maksiat lagi. Tapi dalam hati dia itu demen kumpul sama ulama, demen kumpul sama orang-orang saleh. Yang ketiga itu dia itu lebih demen sama orang soleh ketimbang orang-orang fasik. Sehingga dengan sebab 3 perkara itulah Allah mengampuni
dosa orang tersebut. Maka kalau kita berbicara tentang taubat, ya Ustaz Al dulu pernah menjelaskan sama kita bahwa syarat taubat itu ada berapa? Ada 3. Syarat taubat itu ada 3. Biar apa? Biar taubat kita diterima sama Allah. Yang pertama apa? Benar-benar menyesal. Syaratnya pertama itu benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal itu artinya dia tahu perbuatan itu salah dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua itu segera berhenti dari kemaksiatannya. Yang pertama menyesal, yang kedua punya tekad untuk tidak mengulangi maksiat itu. Syarat yang ketiga itu adalah berniat tidak mengulangi perbuatan dosanya. Pertama, benar-benar menyesal. Kedua, segera berhenti. Dan ketiga, memiliki tekad untuk benar-benar meninggalkan perbuatan dosa itu. Hadirin jamaah musalla taubat rahimakumullah, inti dari pengajian kita pada hari ini adalah bahwa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah berharap, jangan pernah berhenti berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita itu tempatnya saya baru lupa. Selagi masih ada nyawa di dalam diri kita, maka disitulah pintu tobat masih terbuka lebar. Demikian pengajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semuanya, terutama buat diri pribadi. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.